ataupun hal-hal yang tentunya membangun dalam topik yang kita bahas di pagi hari ini di nomor 0853 0639 0225. Sekali lagi topik kita yaitu strategi BNN Gunung Stoli dalam upaya pencegahan narkoba khususnya di Kepulauan Nias yang meliputi 4 kabupaten dan 1 kota, apalagi di tengah pandemi ini. Untuk mengetahui seperti apa ini kita akan mendengarkan secara detail dari Kepala BNN Gunung Stoli. Seperti apa ini Pak? Apa bisa diberikan pemaparan, penjelasan kepada pendengar kita? Apa strategi BNN Gunung Stoli ini dalam melakukan pencegahan yang sudah dilakukan selama ini dalam pencegahan narkoba di 4 kabupaten 1 kota di Kepulauan Nias, Pak? Baik. Pertama sekali saya menyapa para pemirsa, selamat pagi, salam sehat bagi kita semuanya. Juga kepada RRI yang telah berkenan memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas BNN di wilayah Kepulauan Nias ini. Jadi apa yang tadi ditanyakan tentang strategi kita dalam pencegahan bahaya narkoba, tentu kita berpedoman kepada program BNN, yaitu kita program pencegahan advokasi, ada kegiatan advokasi kita, kemudian program pemberdayaan alternatif, pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat, kemudian program pemberdayaan masyarakat kepada institusi pemerintah, dunia usaha, swasta, lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan. Program penyelenggaraan diseminasi informasi P4GN melalui media penyiaran, media cetak, media konvensional, dan pelaksanaan tes urin, deteksi dini ya. Kemudian penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, rakor sosialisasi serta layanan klinik pratama. Kemudian penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dengan memberikan bimbingan teknis dan program penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika dan sekaligus juga melakukan penindakan. Itulah program dari BNN dalam pencegahan tentang bahaya narkoba ini, dan ini sudah kita laksanakan selama berdiri BNN di Kota Gunung Stoli ini. Saya kira itu yang kita laksanakan. Namun khusus tahun 2020 ini tentu bukan lagi rahasia umum ini kalau dunia ini menghadapi masalah virus corona COVID-19, sehingga dalam rangka kita melaksanakan sosialisasi dengan menghadirkan peserta atau kerumunan orang itu sangat terbatas, karena yang terpenting sekarang dulu keselamatan kan itu. Nah, namun demikian ketika situasinya COVID ini awal bulan Agustus ya itu ya, atau Juli ya, Maret ya, Maret mulai kan gitu. Jadi bulan Agustus sudah kita minta izin kepada gugus tugas ya, gugus tugas pencegahan peredarnya COVID untuk kita melaksanakan kegiatan, dan puji Tuhan ya sudah terlaksana kegiatan kita selama tahun 2020 ini. Dalam kegiatan sosialisasi kita ada 2 desa yang sudah kita deklarasikan menjadi desa bersih, bersih narkoba, dengan cara kita melaksanakan pelatihan kepada masyarakat yang ada di desa Hilina dan Sivalete. Dan kemudian kita memberikan sertifikat, kita latih mereka
supaya mereka ini nanti menjadi penggiat anti narkoba di desanya. Masing-masing. Nah, dengan apa materi yang kita berikan kepada mereka tentang bahaya narkoba itu, mereka dapat mensosialisasikan ke desa, keluarga. Kalau ada lingkungan sekolah di situ, bisa mereka melaksanakan perpanjangan tangan kita di situ. Berapa desa Pak di Kota Gunung yang sudah ditetapkan sebagai desa bersinar? Sudah 3 desa. 3 desa Pak. Di Desa Dahana, itu tahun 2019 sudah kita realisasikan. Dan sekarang tidak ada lagi narkoba di situ. Kalau ada kan terbukti pasti ada penangkapan kan itu. Atau ada laporan-laporan dari keluarga yang melaporkan tentang keluarganya yang terpapar narkoba. Ya, 2 lagi Pak desa di mana Pak? 2 lagi Desa Ilinaa. Oh, desa Dan Desa Sukalaite. Desa Sukalaite. Nah, jadi ya. Jadi ada apa barometernya Pak ditetapkan desa ini sebagai desa bersih? Desa salah satunya adalah bebas, nggak adalah penggunaan narkoba di situ. Ya, artinya kita undang dulu masyarakatnya, kita berikan pelatihan supaya mereka ini nanti menjadi satgas ya atau penggiat anti narkoba, ya. Dan mereka yang akan bekerja di desanya, memberikan sosialisasi Pak. Sehingga nanti masyarakat ini semua sudah tahu bahwa narkoba itu bahaya, baik juga pemuda-pemudinya, baik di gereja, di masjid. Nah, kalaupun nanti ada situ yang menjual narkoba, tidak laku, kan itu. Karena mereka sudah tahu itu bahaya kan itu. Nah, sehingga kalau bisnis istilahnya dalam bisnis dagang dia, ya bandarnya tekor, rugi Pak ya. Sehingga nggak ada lagi narkoba. Betul. Nah, jadi mudah-mudahan sudah kita laksanakan ini belum ada lah, kita lihat ada yang korban-korbannya di 3 desa ini. Ya. Tapi bisa ini Pak, ada penambahan lagi ini karena ini salah satu upaya juga dalam pencegahan Pak ya di desa-desa seperti ini. Apakah ada penambahan desa-desa seperti ini Pak? Tahun ini lagi nanti kita akan melaksanakannya. Kita akan melatih pemuda-pemudinya, dan bukan cuma itu saja, di sekolah juga. Sekolah kita melaksanakan pelatihan kepada anak-anak kita sekolah, supaya mereka nanti di sekolahnya sebagai penggiat anti narkoba. Dan itu nanti yang akan mengkoordinir mereka, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan mereka sekolahnya. Nah, sehingga di sekolah pun nanti anak-anak sekolah nggak bisa masuk narkoba, kan itu. Dan ada nanti programnya juga sekolah bersih. Nah, kemudian untuk tingkat kabupaten kota, nah, itu ada Satgas P4GN yang dibentuk oleh pemerintah. Dan itu langsung ketuanya Bupati Wali Kota. Nah, nanti semua unsur masuk di situ, di dalam keanggotaan Satgas P4GN. P4GN itu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran narkotika. P4GN itu berdasarkan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020, Rencana Aksi Nasional pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba. Dalam instruksi itu langsung ditujukan kepala daerah yang ketua P4GN-nya Pak ya, gitu ya? Di tingkat provinsi, gubernur. Nah, jadi itu mulai dari pusat sampai ke provinsi, daerah, dan nanti sampai ke desa juga. Makanya ada desa bersinar. Ya, ini semua regulasinya sudah diatur, baik dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, juga Menteri Desa ya, Menteri Desa, juga Menteri Pendidikan, untuk masing-masing instansi ini melaksanakan kegiatan P4GN. Nah, jadi untuk daerah nanti, kepala daerah memberikan surat edaran kepada SKPD-nya supaya setiap instansi melaksanakan P4GN. Dengan melaksanakan pertama itu membuat suatu fakta integritas atau regulasinya ya, di SKPD, artinya bahwa ASN di situ berkomitmen untuk
tidak menjadi pengguna narkoba atau pelaku kejahatan narkoba dengan konsekuen sanksinya di situ. Itu fakta integritas. Kemudian pelaksanaan sosialisasi di dalam instansi itu. Nah, apalagi yang dilakukan deteksi dini. Deteksi dini itu tes urin secara berkala. Nah, jadi kegiatan ini semua kan membutuhkan biaya, pengadaan alat dan semut, dan itu yang melakukan, yang merencanakan itu seharusnya pemerintah daerah ya. Iya. Masing-masing daerah. Makanya ada regulasinya dari Menteri Dalam Negeri. Demikian juga di desa. Dalam hal pembinaan tentang bahaya narkoba, anggaran desa kan ada. Iya. Nah, itu bisa direncanakan oleh desa untuk ada anggaran untuk kegiatan itu. Sehingga benar-benar perang melawan narkoba itu terlaksana. Itu bukan hanya satu pihak. Nah, jadi Pak Presiden mengatakan bahwa Indonesia ini darurat narkoba. Itulah sebabnya ada instruksi Presiden tentang rencana aksi nasional yang melibatkan semua pihak. Nah, berdasarkan itu kita memahami bahwa masalah narkoba ini tidak dapat selesai apabila hanya ditangani oleh satu instansi saja. Semua, bahkan sampai lapisan masyarakat harus sama-sama. Harus ada kerjasama, Pak. Ya. Nah, kembali ke narkoba tadi, itu sudah kita koordinasikan semua. Untuk kabupaten kota di Nias ini semua sudah membentuk satgas. Sudah. Nah, tinggal pelaksanaan aja. Nah, mungkin lebih mantap lagi nanti tahun ini, karena tahun 2020 semua tiap tahun itu ya ada pembentukannya. Malah di Nias Utara saya dengar rencana mau dibuat perdanya, sehingga nanti penganggarannya, kegiatannya semua tampung dan APBD ya, APBD terlaksana. Mereka ya. Itu. Berarti untuk kabupaten yang lain juga, Pak? Sudah mulai juga melaksanakan. Sudah. Yang ini tadi penantangan fakta integritas, sosialisasi di OPD masing-masing, dan juga deteksi dini ya. Ya. Nah, jadi ini masing-masing operator, masing-masing SKPD sebenarnya harus ada operatornya dan langsung melaporkan ke Bappenas kegiatannya. Langsung ke Bappenas itu per semester. Semester 1, semester 2 nanti, sehingga kelihatan nanti di situ siapa yang serius dalam masalah menangani masalah narkoba ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Ya. Jadi tidak lagi menyalahkan satu pihak saja. Dan ya kita bersyukur sudah terlaksana dengan baik. Kemudian dalam hal penindakan juga kita tetap bersinergi dengan Polres, juga Kodim. Ya, kita melaksanakan kegiatan razia. Ya. Kemudian kalau ada indikasi tentang anggota yang bermasalah, ya kita sama-sama bagi informasi, melakukan penindakan. Jadi kita sebenarnya memberikan apresiasi kepada TNI Polri, ya, bahwa ini sangat konsekuen dalam hal narkoba ini. Terbukti Polres ya, anggotanya yang macam-macam sudah ditindak itu, diproses secara hukum. Ada beberapa orang sudah itu. Kalau data yang ada sama kita itu, sudah 5 orang diproses. Secara hukum? Secara hukum, yang main-main dengan hukum, mengenai narkoba. Nah, kemudian untuk Kodim sendiri, TNI sendiri, 7 orang. Nah, jadi kita tidak boleh berasumsi bahwa TNI Polri bermain mata dalam hal ini. Nggak ada itu. Termasuk BNN juga. Nah, kita konsekuen. Nah, mengenai juga data-data dan kita cek di lapas, ya BNN Polri itu Polres bekerja, ada hasilnya. Hasilnya kerjanya itu dalam penindakan ya.
banyak yang ditangkap gitu. Menurut Kalapas 27% Iya. penghuninya itu hasil kerja yang perlu diapresiasi. Tapi kalau sebenarnya menurut kita banyak narkoba lalu tidak ada penindakan, tidak ada yang diproses, nah ini baru pertanyaan kan itu. Saya secara pribadi ya saya apresiasi kepada TNI Polri loh. Selama ini kita bekerja sama dan sangat bagus dalam memberantas narkoba ini. Buktinya sudah ada yang dimasukkan dalam penjara, Pak ya? Iya. Ya, 47 orang ya? 40 menuju Pak Kalapas, Iya. 47 orang, tapi itu ada juga sebagian dari luar. Bukan tahanan yang diproses di sini semua. Ada yang titipan juga dari luar, sebagian. Iya. Jadi itu yang kegiatan kita selama ini, Pak, dalam pemberantasan pencegahan narkoba itu. Tapi Pak, apakah ada kesulitan Pak di tengah pandemi ini kan pasti kerumunan ini akan dibatasi. Nah, bagaimana juga ini pihak BNN Pak melaksanakan sosialisasi, apalagi sekolah udah diliburkan 1 tahun ini. Benar. Kalau sasaran kita di lingkungan sekolah, nah sekolah udah diliburkan. Bagaimana ini strateginya juga BNN memberikan sosialisasi yang tidak putus-putusnya kepada masyarakat di berbagai lingkungan, Pak? Ya, pasti. Tadi saya katakan bahwa awal-awal pandemi kemarin itu bulan Maret, memang semua tidak berdaya kita ya. Kenapa? Karena ya dibatasi ini semua. Lebih bahaya lagi kan itu, karena maut kan. Nah, tapi kan ketika sudah sedikit agak longgar, kita minta izin kepada gugus tugas dan mereka memberikan izin kita, tetapi dengan syarat harus memenuhi protokol kesehatan. Jadi misalnya kita sosialisasi jaraknya itu diatur, tentu pakai masker dan lengkap sanitizer dan semua kan itu. Nah, bagian itu anak sekolah, artinya terlebih dahulu kita berkoordinasi dulu dengan guru-gurunya, memungkinkan apa enggak, dan selama ini sudah terlaksana semua dengan baik di sekolah. Iya, bukan sekolah di suatu tempat, ya. Bukan. Dan demikian juga untuk masyarakat sudah kita laksanakan, dan banyak juga kegiatan sosialis kita yang non diva. Misalnya kita sebagai narasumber di desa, di gereja, ke komunitas-komunitas agama, kita melaksanakan sebagai narasumber kita. Dan itulah kegiatan kita selama ada BNN di Kota Gunung Stoli. Ya. Baik, dan tentunya kita apresiasi dulu pendengar atas kerja keras yang sudah dilaksanakan oleh BNNK Gunung Stoli. Ya, tentunya BNNK Gunung Stoli ini bukan hanya memikirkan wilayah Kota Gunung Stoli, pendengar, tapi memikirkan juga di wilayah 4 kabupaten yang lainnya. Ya, karena wilayah kerjanya ini sekepulauannya, Pak ya? Ya. Sekepulauannya bukan hanya kota. Benar. Nah, berbicara masalah peta wilayah ini, Pak, ini kan di 4 kabupaten ini kan di pulaunya sini kan banyak sumber-sumber bisa masuk lah, pintu masuk ya, pintu-pintu masuk, baik itu dari wilayah Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan kota juga. Nah, bagaimana juga pihak BNN ini menjalin koordinasi dengan pihak-pihak keamanan lainnya seperti TNI Polri, Angkatan Laut, untuk bersinergi bisa mendeteksi pintu-pintu masuk yang bisa dikatakan rawan ini di Kepulauan Nias, Pak? Ya, itu memang sudah kita melaksanakan kerjasama ya, bersinergi kita. Misalnya nih bandara itu sudah kita kerjasama, kemudian pelabuhan, dan secara berkala juga anggota kita memantau ke sana. Nah, TNI Angkatan Laut, Kodim, Polres, jadi itu mitra kita kerja semua. Dan bukan hanya itu, seluruh masyarakat, TNI, Polri, BNN, dan tentu terbatas tenaganya kan itu, dengan pinggir pantai yang begitu luas ini kan itu, dan ada kemungkinan saja dari situ bisa masuk narkoba, karena nelayan kita cukup banyak juga di sini, tangkahan-tangkahan banyak kan itu. Nah, itulah tadi perannya P4GN ini. Nah, ketika semua merespon sampai ke desa, kan itu, bapak-bapak kepala desa juga memprogramkan tentang
pelaksanaan P4GN ini, maka itu bisa menjadi mata semua yang mengawasi, Pulau Nias kita yang kita cintai ini. Hingga ke pelosok-pelosok. Iya, pelosok-pelosok. Ketika ada mereka yang bermain-main dengan narkoba, nah masyarakat kita tidak berterima, menolak kan itu. Memberikan informasi kepada kita sehingga dapat kita melakukan tindakan secara hukum. Gitu. Nah, kalau semua seperti ini, yang mereka yang mau bermain-main dengan narkoba itu mikir dia, wah, ini bukan pasar kita lagi ini. Sudah nggak ada lagi yang mau terima kita kan, seperti itu. Ada seperti itu Pak, masyarakat yang melaporkan hal-hal seperti itu. Udah pernah selama ini Pak? Ada. Masih ada ya, informasi dari masyarakat ya? Ada, pasti ada. Tapi bagaimana dengan mereka Pak? Apakah tidak diteror dengan hal-hal itu? Tidak. Tidak ya Pak ya? Itu kita rahasiakan. Betul. Namanya. Nah, kita diberi informasi, ya, kita tindak lanjutin, kita lakukan penyelidikan. Ya, namanya juga narkoba ini sensitif. Artinya mereka itu tidak buka-bukaan kan. Mungkin seketika bisa terpantau, seketika sudah hilang lagi. Kan itu kira-kira seperti itulah dalam kegiatan di lapangan ya, di lapangan. Tapi itulah Pak ya, barang haram ini berbagai metode dan cara mereka lakukan Pak ya. Benar, iya. Para pelaku ini pengedar ya tentunya berbagai cara lah. Ya. Pasti akan mereka lakukan supaya barang ini bisa lolos di Kepulauan Nias. Iya, iya. Dan tentunya juga pihak BNN dan aparat yang lainnya terus bersinergi Pak ya, termasuk masyarakat juga di tingkat bawah. Iya, sebenarnya paling penting lagi peran tokoh agama itu. Tokoh agama, tokoh masyarakat, karena ada kesempatan untuk berbicara di warga yang begitu banyak. Pada Jumatnya Pak ya. Sangat penting. Jadi mungkin kalau ada yang menurut gembala atau bapak pendeta atau bapak ustadz, ada warganya itu yang mulai sepertinya sudah berubah, ada gejala-gejala yang tidak biasanya kan itu, atau indikasi sepertinya main korup, diberikan perhatian yang khusus, pelayanan yang khusus. Sehingga dengan sentuhan yang seperti itu, ya dia tidak menjadi korban. Jadi kalau peran ini semua dilaksanakan, ya saya kira aman kan itu. Nias bersinar. Bersinar. Bukan cuma desa lagi yang bersinar. Kepulauan Nias bersinar Pak ya. Dan kita yakin sekali kalau tokoh-tokoh agama yang berbicara, warga itu pasti mendengar. Kan itu. Baik. Pasti mendengar. Baik, pendengar ya tentunya. Coba Pak Bobi dulu, kalau contohnya Pak Ustadz bicara sama Pak Bobi, dengar enggak? Pasti akan kita dengarkan. Nah, begitu juga Bapak itu sebenarnya paling jitu lagi. Selain dari penegak hukum Pak ya. Paling jitu itu, apalagi berdoa. Nah, itu. Jadi minta pertolongan Tuhan supaya dijamah kan itu. Berarti peran tokoh agama juga sangat penting dalam pencegahan ini Pak, memberikan edukasi kepada masyarakat Pak ya. Lebih penting lagi keluarga. Orang tua lebih penting lagi, makanya tahun ini nanti ada penguatan keluarga ya, ada program kita penguatan keluarga. Nanti kita undang keluarga, kita kasih sosialisasi bagi mereka pertahanan dalam bahaya narkoba ini. Nah, kalau semua keluarga dapat mengawasi keluarganya, anaknya, kan itu, ya saya kira aman. Kan itu. Baik. Ditambah lagi tokoh agama kan itu, yang penggembalaan mungkin ustadz ya. Nah, ditambah lagi guru di sekolah, ditambah lagi sekolah desa memberikan sosialisasi terus yang terputus, ditambah lagi pemerintah, aman kan itu. Baik. Iya. Baik pendengar di manapun berada dan juga pemirsa RRI di channel YouTube kami di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi kalau Anda bergabung bersama kami di nomor 0853 06390225 sudah ada yang masuk, kita akan menyapa. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Saya Pak Yuni Arifa dari Kecamatan Amak. Bisa sedikit mungkin jaringan komunikasi kita kurang bagus. Bisa diulangi kembali Pak, Bapak? Iya,
Saya si Ahmad Joni Harefa dari Kecamatan Namahalu, Pak. Oke, Bapak Joni Harefa dari Namahalu, Nias Utara. Baik, silakan Bapak. Pak, dialog yang dilaksanakan oleh terkait dengan kami sudah Pak Joni, halo Pak Joni, halo, halo Pak Joni, bisa dicari posisi yang bagus Pak, supaya Halo? suaranya ya, biar bisa kita tangkap dari studio Pak. Iya, baik. Selamat pagi. Ya, selamat pagi ya, silakan Pak Joni. Ya, berkaitan dengan topik yang dibahas pagi ini terkait strategi BNN Gunung Sitoli dalam pencegahan narkoba. Jadi Bapak Kepala BNN tadi sudah menyampaikan bahwa beberapa hal yang sudah dilaksanakan oleh BNN Gunung Sitoli dalam pencegahan narkoba. Jadi kami selaku masyarakat juga menanyakan, apakah memang sosialisasi pencegahan narkoba ini sudah terlaksana di seluruh kabupaten kota di Kepulauan Nias? Dan bagaimana juga dukungan dari pemerintah daerah terkait pencegahan narkoba di Kepulauan Nias ini? Jadi artinya kami masyarakat juga supaya dapat memahami bagaimana sebenarnya sosialisasi daripada pencegahan narkoba ini, apakah memang hanya dilaksanakan di sekolah-sekolah atau dilaksanakan juga di desa-desa yang ada di Kepulauan Nias ini. Baik. Ya, saya juga dari Kecamatan Namahalu itu meminta supaya pihak BNN ya dapat melakukan sosialisasi juga di sekolah-sekolah atau di lingkungan masyarakat, khususnya di Kecamatan Namahalu Esiwa. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni Harefa dari Namahalu Nias Utara ini Pak. Ya, Ini ada 2 poin tadi yang disampaikan oleh Pak Joni. Yang pertama, sosialisasi apa sudah terlaksana ya di seluruh Kepulauan Nias, termasuk di Kecamatan Namahalu. Dan juga bagaimana dukungan pemerintah daerah Kepulauan Nias dalam hal sosialisasi ini Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Joni. Terima kasih sudah bergabung dengan kita pada saat ini. Tentang sosialisasi memang sudah kita laksanakan ya. Saya tidak bilang bahwa semuanya seluruhnya sudah terlaksana karena keterbatasan waktu dan keterbatasan juga ya mungkin objek kita mungkin tidak pas juga waktunya kan itu. Tapi untuk seluruh wilayah kabupaten kota sudah kita laksanakan sosialisasi baik di desa, di gereja, di sekolah, baik juga di instansi pemerintah. Ya, sudah terlaksana semua itu. Nah, khusus tadi tentang peran pemerintah, tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap kabupaten kota itu berdasarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 membentuk Satgas, Satuan Tugas P4GN, dan itu sudah ada Satgasnya. Nah, tinggal pelaksanaan oleh pemerintah kota. Kemudian sampai di desa itu ada program pembinaan tentang bahaya narkoba. Bisa dicek, kepala desa itu ada. Nah, jadi tentu kami BNN tidak akan mengintervensi ke dalam itu. Ini kesadaran dari tiap-tiap bapak-bapak kepala desa kan itu. Nah, sebagai mereka yang mempersiapkan waktu, mempersiapkan tempat dan orang-orang yang tersosialisasi, mereka akan menyampaikan ke kita kan itu. Dan itu sudah kita laksanakan bagi desa-desa yang memang memberi perhatian untuk itu. Iya. Berarti sudah dilaksanakan Pak Sudah dilaksanakan walaupun tidak semua karena waktu juga Pak ya. 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 Tentunya apa yang diharapkan Pak Joni ini ya di Namahalu Esiwa sendiri Pak. Gitu. Iya pasti. Nanti kita hubungi kepala desa Esiwa Namahalu Pak Joni, koordinasi kita supaya ada waktu untuk kita laksanakan sosialisasi di sana. Dan mungkin nanti juga kita hubungin pihak gereja. Baik. Dan juga sekolah di sana sehingga kita bisa melaksanakan ke Namahalu juga sosialisasi. Baik, terima kasih. Kita terima kembali di belakang Pak Joni Harefa. Kita angkat kembali. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana? Iya, dengan Amakiane dari Lelu, Kabupaten Nias Barat. Ama Amakiane. Kiane. Oke. Nias Barat ya. Ya, terima kasih Pak Kompol, Pak Ferry. Kita apresiasi dulu kinerja BNN. Jadi kita masyarakat di sini Pak. Ya, kebetulan di daerah Nias Barat ini, mungkin daerah lain juga bukan rahasia umum lagi kalau peredaran narkoba ini sudah melejit ya, sangat tinggi di Kepulauan Nias ini. Di mana mungkin saat ini kita ketahui bersama ada beberapa jalur-jalur yang dilewati oleh para peredaran narkoba itu, baik melalui jalur darat dan kebanyakan darat yang tidak darat dan laut. Jadi ini kami mau bertanya Pak, sejauh mana ini tindakan BNN ya mencegah peredaran-peredaran tersebut. Nah, apa tindakan-tindakan tegas dari BNN? Kita ketahui bersama bahwa kita pun mencegah, tidak efektif tanpa ada tindakan. Mungkin kita bisa pelajari seperti yang kejadian-kejadian di Sumatera Utara, di mana seperti Pak Aman Depari menangkap beberapa bandar-bandar besar. Mungkin di sini kita ketahui bersama, mungkin isu yang berkembang kemarin katanya itu para pemain-pemainnya dari oknum-oknum. Ya, saya tidak sebutkan oknum mana. Jadi itu bagaimana sih tindakan tegas BNN terhadap oknum-oknum tersebut. Jadi kita mengharapkan supaya tidak ada lagi yang namanya narkoba di Kepulauan Nias ini, Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik. Dan saya mengapresiasi mudah-mudahan juga kinerja baik yang kinerja yang di lapangan rekan-rekan BNN atau informasi intelijen BNN juga bekerja berfungsi dengan baik. Terima kasih, Pak Budi. Baik, terima kasih Bapak Amakiane dari Nias Barat ini Pak, jauh-jauh dari Nias Barat ini. Ya. Mengapresiasi dan memberikan dukungan kepada BNN dan aparat penegak hukum lainnya. Dan sejauh mana ini Pak tindakan dari BNN yang sudah dilakukan selama ini dengan masalah narkoba ini Pak? Baik, terima kasih Pak Makiane ya sudah memberi perhatian juga untuk masalah narkoba ini. Nah, tentang ini jalur-jalur masuknya itu memang kita awasin itu. Dan awal tahun 2020 kemarin itu sudah berhasil kita tindak satu kasus yang menurut pengalaman kita di Nias ini cukup besar lah, 32 gram ya, 20 gram itu langsung pemasok dari Medan, Sinai Baho ya, Baho. Nah, jadi memang banyak aja informasi yang katanya ada melalui udara, melalui laut. Dan ketika nanti kita melakukan penyelidikan, ya kadang-kadang juga tidak informasinya itu ya kita bilang mungkin tadinya benar atau gimana, tapi tidak ada ketika kita katakan. Ya itulah sensitifnya pelaksanaan kegiatan dan tugas ini. Namun demikian, ya tetap kita melakukan pengawasan, penindakan. Nah, tentang oknum tadi yang disinggung itu, ya tentu kita berbicara tentang fakta kan itu. Kami sangat berharap sekali diberikan informasi ke kami yang pasti ketika ada oknum. Oknum ini kan tentu banyak oknum apa dia kan itu. Nah, sehingga kalau kita mendapatkan identitasnya, kita bisa langsung berkomunikasi dengan pimpinannya, memberikan informasi pada pimpinannya, sehingga sama-sama kita cek apa betul nggak informasi itu, sehingga kita tidak memfitnah kan itu, karena rawan sekali masalah-masalah seperti itu kan. Nah, jadi tentang oknum tadi kalau saya katakan ya mungkin ya kalau sudah saya jelaskan tadi bahwa TNI Polri sangat tegas dalam hal ini, tidak main-main tentang personil kalau ada yang macam-macam, dan sudah ada buktinya, sudah ada yang pecat diproses tadi sudah dijelaskan itu ya. Polres sudah 5 orang itu yang diproses secara hukum, di Kodim 7 orang. Itu data yang ada sama kita ya. Itu buktinya bahwa tidak ada yang yang mau bermain-main dengan masalah narkoba ini. Baik. Iya. Baik, Amakiane dari Nias Barat sudah didengarkan langsung penjelasan dari Kepala BNN Gunung Stoli. Ya. Ya, sebelum kita break kita terima satu lagi. Terputus.
Baik, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, kita break sejenak pendengar. Kami akan segera kembali di Ruang Dengar.